Bu, kedengeran. Oke, Selamat malam Ibu. selamat malam, Mohon Bu Lutfi. maaf. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan wawancara sebagai tugas Oke, siap. PPG ya Bu. Iya, Ya, mari silakan. langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan rendahnya kemampuan numerasi siswa dalam menentukan operasi hitung bilangan pembagian? Menurut Ibu bagaimana Bu? Apa sebabnya? Oh iya, baik, saya coba jawab ya Bu Lutfi. Ya Ibu. Rendahnya kemampuan numerasi siswa ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep perkalian. Karena untuk memahami operasi hitung pembagian, siswa itu terlebih dahulu harus paham konsep perkalian. Itu jadi memang siswa tersebut belum paham dengan konsep perkalian gitu Bu. Itu salah satu sebabnya. Iya. Menurut Ibu bagaimana peran guru dalam meningkatkan rendahnya siswa untuk menghitung pembagian Bu? Oh ya, nah ini yang harus dilakukan guru ya. Sebaiknya guru ini melaksanakan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung, secara aktif di dalam memahamkan konsep perkalian. Jadi melalui praktek Bu, dalam memahamkan konsep perkalian, guru mengajak siswa praktek langsung gitu ya. Iya, supaya siswa paham betul nanti tentang perkalian, baru kemudian nanti beranjak kepada pembagian gitu Bu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa yang mempengaruhi rendahnya minat membaca siswa dalam menentukan pesan atau amanat sebuah teks cerita? Teks cerita ya. Ya. Menurut saya faktor yang mempengaruhi minat membaca ini pertama mungkin gambar ya, karena ini adalah siswa SD. Gambarnya yang menarik, kemudian judul cerita dan juga alur ceritanya. Alur cerita. Itu. Iya. Iya, menurut saya itu sih. Kemudian menurut Ibu bagaimana peran guru dalam meningkatkan minat membaca siswa Bu? Oh iya. Nah, sekarang kan kita memang ada literasi ya Bu ya. Iya. Jadi sebaiknya kita mengalokasikan waktu khusus Bu untuk membaca buku cerita yang bisa kita lakukan di awal pelajaran di pagi hari, bisa 10 menit gitu ya, untuk kegiatan literasi siswa membaca. Selain itu juga tentu saja dengan menyediakan buku cerita yang bervariasi, yaitu dengan menambah koleksi buku cerita secara berkala. Jadi buku ceritanya jangan yang itu terus gitu. Siswa nanti kalau buku yang tersedia sudah dia baca, dia nggak tertarik lagi. Jadi harus ada penambahan koleksi buku cerita juga di sekolah gitu Bu. Iya, baik Bu. Untuk pertanyaan Ya, berikutnya, apa faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika? kurang minat ya. Hasil Maksudnya apa? hasil belajar siswa Bu pada mata pelajaran matematika rendah. Faktor Hasil penyebabnya apa? belajar sih pada pelajaran matematika, hasil belajar siswa rendah itu dia. Ini mungkin disebabkan karena siswa kurang berminat pada pelajaran matematika itu Bu. Hal ini mungkin siswa nggak minat itu karena cara penyampaian dalam mengajarkan pelajaran matematika ini
siswa secara aktif, jadi nggak praktek gitu ya. Jadi siswa males sudah melihat angka-angka tuh melihatnya udah pusing duluan ya, bete Bu. duluan Iya. gitu ya, udah pusing duluan. Jadi dia nggak suka aja udah, bagi dia itu pelajaran yang membuat dia nggak nyaman, karena pada kegiatan yang hanya seperti itu tidak juga menggali potensi siswa. Jadi kalau kita praktek melibatkan siswa, bervariasi cara menyampaikannya, ini siswa akan tertarik. Konsep simbol-simbol Pancasila pada mata pelajaran PKN ini adalah karena lagi-lagi kurangnya melibatkan siswa dalam mengenal simbol-simbol Pancasila. Jadi siswa tidak dibiasakan untuk mengenal simbol-simbol Pancasila dalam keseharian gitu loh, Bu. Itu sih. Jadi makanya dia merasa cukup melihat aja tapi nggak paham bener gitu. Nah, ini juga nanti butuh trik khusus bagi seorang guru ini supaya siswa bisa memahami simbol-simbol itu. Lanjut, Bu Lutfi. Ya, Bu, pertanyaan terakhir ini ya, Bu. Ya. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan pemahaman konsep simbol-simbol Pancasila? Nah, iya, ini dia yang tadi Ibu saya bilang. Jadi agar siswa bisa paham simbol-simbol ini, guru bisa merancang sebuah pembelajaran yang tentang simbol-simbol Pancasila ini melalui permainan, Bu. Permainan ini bisa juga disertai dengan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap mengamalkan simbol-simbol Pancasila itu. Misalnya gambarnya apa? Gambarnya tentang si anak-anak dikasih, ini anak mempraktekkan perilaku ini, anak ada yang membawa simbol-simbol, coba ini mengamalkan yang mana nih, sila nomor berapa gitu. Oh, itu sila nomor 1 nih, ada yang praktek gitu, disuruh mempraktekkan gitu ya. Kita kasih daftar bacaan, siswa ditugaskan yang kelompok ini ada 1 orang mempraktekkan perilaku yang kita udah tulis. Terus itu Bu Novi nanti suruh menyebutkan ini sila nomor berapa yang berkenaan dengan ini, yang pegang lambangnya mendekat gitu kan. Mereka bisa misalnya pergi, ada siswa pergi ke masjid atau apa, sholat gitu ya, siswa ada yang sholat, nanti ada kelompok yang memegang simbol-simbol yang sesuai dengan pengamalan dari simbol yang itu, maju mendekat gitu Bu Novi. Bu Novi, Bu Lutfi gitu. Iya, Bu. Jadi menggunakan permainan-permainan menarik ini, siswa nanti akan paham. Kita biasakan seperti itu, insya Allah akan paham. Ya, siswa juga jadi aktif ya, Bu ya. Iya, gitu. Iya, baik Ibu. Itu terakhir ya, sudah. Iya, sudah Ibu. Terima